yaitu inisial GM. Yang bersangkutan selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Penetapan tersangka berdasarkan Kajati Sulsel akhirnya menetapkan GM sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan harga pasir laut di Takalar. Takalar, dimensitv-news.com. Akhirnya keraguan publik terkait dugaan tindak korupsi tambang pasir laut terjawab setelah Kajati Sulsel menahan GM, mantan BPKD Kabupaten Takalar. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati, Sulawesi Selatan, telah menaikkan status seorang saksi yang berinisial GM menjadi tersangka. Dalam perkara tindak pidana korupsi tipikor, dugaan penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Takalar Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati, Sulawesi Selatan, telah menaikkan status seorang saksi yang berinisial GM menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tipikor dugaan penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Takalar pada kegiatan penambangan pasir laut tahun 2020. Penetapan tersangka GM selaku mantan Kepala BPKD Takalar ini didasarkan pada surat penetapan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati, Sulsel nomor 67P4FD, tanggal 1 Maret tahun 2023 bertanggal tanggal 30 Maret tahun 2023, ungkap Leonard Ebenezer Simanjuntak, selaku Kajati Sulsel kepada sejumlah awak media di Makassar, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Penetapan tersangka GM lanjut Kajati. Setelah penyidik Kejati Sulsel memperoleh 2 alat bukti sah seperti telah diatur pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pasca penetapan tersangka, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan melalui tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tim menyatakan bahwa tersangka GM dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi COVID-19. Penahanan tersangka GM didasarkan pada surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor Prin 57P 4.5 Vet tanggal 1 Maret tahun 2023 tanggal 30 Maret tahun 2023 untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 30 Maret hingga tanggal 18 April tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Leonard menambahkan, adapun kasus yang menjerat dan menjadikan diri mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai tersangka bahwa pada sekitar Februari tahun 2020 lalu, di wilayah perairan Galesong Utara dilakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut oleh PT Boskalis Internasional Indonesia dalam wilayah konsesi milik PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia. Hasil dari penambangan pasir laut itu sambungnya, kemudian digunakan untuk mereklamasi pantai di kota Makassar untuk proyek pembangunan Makassar Newport Phase 1B dan 1C. Dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia telah diberikan harga nilai pasar atau harga dasar pasir laut oleh Kepala BPKD Takalar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Takalar dengan menggunakan nilai harga pasar atau harga dasar pasir laut sebesar Rp7.500,00 per meter kubik, yang nilainya bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai harga pasar seperti telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1417 per 6 tahun 2020 mengenai penerapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Provinsi Sulsel. Dan juga pada pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Takalar nomor 09A tahun 2017 tanggal 16 Mei tahun 2017 tentang pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pasal 6 ayat 3 Peraturan Bupati Takalar nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September tahun 2020
mengenai tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menetapkan sebesar Rp10.000 per meter kubik sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan nilai harga pasar pasir laut pada SKPD yang diterbitkan oleh tersangka GM. Akibat dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai harga pasar telah mengakibatkan Pemda Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total Rp7.061.343.713,00. Nilai kerugian ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan dan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Liputan M. Natsir Tarang mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.